Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kisah yang diceritakan seorang pengusaha muda bernama Yudhistira yang tertunda di video part 1, kali ini sampailah pada bagian di mana Yudi menceritakan awal dirinya merasakan perubahan akan orientasinya. Oleh karena satu kejadian di malam Natal bersama keluarga besarnya. Saya mendengarkannya secara seksama dari awal sampai akhir. Memang cukup panjang ceritanya. Untuk itu, di video ini saya akan menguraikannya kembali untuk para sahabat dengan cara dirangkum intinya saja, agar tidak terlalu berdurasi lama, tetapi ceritanya tetap lengkap. Lalu bagaimana cerita yang dialami Yudhistira? Mari kita simak. Dengan wajah sedikit muram, Yudi yang masih terduduk di hadapan saya mulai menceritakan perihal kelakuannya di masa muda sampai kejadian yang menimpa dirinya pada saat malam Natal yang seperti biasa diadakan oleh orang tuanya. Ya, saya baru saat itu mengetahui kalau Yudi ternyata adalah non-muslim. Namun, saya pun tidak mempermasalahkan hal itu. Yudi mengatakan, kalau kehidupan liar yang diselimuti kebaikan di hadapan keluarga terhormatnya berawal dari mulai dia SMA. Berpetualang bergonta-ganti pacar adalah sebagian hobinya, karena memang dia termasuk siswa terkenal yang sangat digemari banyak wanita, baik di sekolah yang sama ataupun di luar sekolah lainnya. Dan semakin toplah Yudi dicap sebagai penakluk wanita oleh teman-temannya. Bukan cuma dipacari saja wanita-wanita itu, tapi diperlakukan layaknya istrinya. Begitu kata Yudi. Dan setelahnya, wanita-wanita itu dicampakkan begitu saja. Perilakunya itu berlangsung sampai Yudi kuliah di sebuah universitas terkenal di Jogja. Karena katanya, dia memang tidak berminat kuliah di Jakarta. Karena pasti akan banyak dibayang-bayangi wanita yang sudah dia campakkan. Dan berlanjutlah petualangan Yudi di Jogja. Tidak banyak yang berubah dari Yudi. Malahan katanya kelakuannya makin gila. Dengan selalu mencari wanita untuk kepuasan dirinya, terkadang sampai 5 wanita dalam satu waktu dia pacari. Dan setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, dengan tanpa beban juga merasa bersalah, Yudi pun pergi meninggalkan wanita itu dengan berbagai alasan, yang ternyata alasan itu dibuat oleh dia sebagai drama. Padahal hal itu menjadi bagian cerita buatan dia sendiri agar dia bisa pergi meninggalkan wanita-wanitanya. Saat itu, kata Yudi, jadi pengalaman hidup yang paling menyenangkan sekaligus bergelimang dosa. Tapi dia sangat menikmatinya. Sampai usianya 25 tahun, dia pun tidak melanjutkan kuliahnya. Perilakunya tak pernah berubah. Selalu mencari dan mencari kepuasan dari wanita-wanita yang mencintainya. Dan dia tidak pernah peduli akan perasaan itu. Di dalam pikirnya, kalau sudah mendapatkan kegadisan wanita itu sekali dua kali, dia tidak pernah bernafsu lagi, sehingga selalu terulang untuk mencari wanita yang baru. Sampai akhirnya, kejadian yang tidak pernah Yudi duga pun terjadi di malam Natal.
Ketika semua keluarga dari ayahnya juga ibunya kumpul bersama di rumah Megah merayakan hari itu, ada satu keluarga dari ibunya, yaitu kakak ibunya, yang Yudi panggil tante. Nah, tantenya itu datang langsung dari Jerman bersama suami juga anak-anaknya, yang jelas orang-orang bule semuanya. Kedatangannya memang untuk berlibur sekalian di Indonesia. Acara berdoa bersama, pesta, makan-makan, juga berbagi hadiah pun menghiasi kemeriahan malam itu. Sampai akhirnya malam pun beranjak larut. Tapi kebersamaan keluarga Yudi masih belum berakhir. Masih banyak orang-orang tua yang sedang berbincang. Dan Yudi pun akhirnya sedikit melipir mencari tempat agak sepi dari keriuhan anak-anak juga keluarga besarnya. Pergilah Yudi ke taman depan rumah yang dihiasi lampu-lampu, berbagai macam tanaman, dan bangku-bangku tempat bersantai. Ketika sedang asik menikmati rokok juga minuman beralkohol, datanglah suami tantenya, seorang bule Jerman yang tinggi besar. Lalu dia menyapa Yudi yang sedang asik sendiri. Kata Yudi, dia memang sudah tahu dan kenal sama omnya itu sejak kecil. Tapi oleh karena memang tinggalnya di Jerman, jadi bertemunya masih bisa dihitung dengan jari. Makanya dia merasa tidak begitu akrab. Tapi saat omnya itu menghampiri, Yudi pun menyambutnya dengan baik. Yang Yudi pikirkan, mungkin omnya itu sama seperti dia ingin mencari suasana yang agak sepi. Lalu ngobrollah Yudi sama omnya itu dengan bahasa Inggris. Karena Yudi tidak begitu bisa bahasa Jerman. Walaupun tahu, tapi hanya sedikit dari ibunya. Yudi menggambarkan sosok omnya itu sekitar usia 60 tahunan. Tapi masih tampak muda dan kekar. Mungkin karena karakteristik orang bule yang terjaga akan kesehatannya. Jadi tidak heran kalau omnya itu masih terlihat awet muda. Padahal sesungguhnya sudah tua. Obrolan demi obrolan antara Yudi dan omnya terus berlanjut. Membicarakan kuliahnya, tempat-tempat yang bagus di Indonesia dan di Jerman dibahas juga. Sampai pada soal pekerjaan pun diobrolkan. Dimana kata Yudi saat itu memang dia sudah memegang perusahaan walaupun masih dibarengi ayahnya. Dan akhirnya omnya Yudi membicarakan tentang pacar Yudi. Tapi Yudi mengatakan kalau dia belum punya pacar. Dan ketika tahu soal itu, omnya seakan menawarkan kalau mau pacar lebih asik kalau wanita di Jerman saja. Mau milih yang bagaimanapun bisa. Apalagi di Jerman tidak usah ada ikatan pernikahan. Di sana bebas dengan aturan. Mendengar hal itu, Yudi merasa mendapatkan peluang emas akan kesukaannya yang sungguh dia impikan. Betapa senang dia mendengar cerita itu dari omnya. Dan Yudi sangat antusias sampai segala hal ditanyakan. Dan omnya benar-benar seperti tahu bahwa Yudi bersifat sebagai pemburu wanita. Lalu kata Yudi, saking asiknya ngobrol, omnya pun pindah duduk di sampingnya dengan menarik kursi sampai berdempetan dengan kursi yang Yudi duduki. Dan Yudi tidak ada pikiran apapun. Omnya semakin serius membicarakan bagaimana enaknya tinggal di Jerman. Segala aturan tidak memberatkan, dan berbagai hal diulas oleh omnya. Ketika omnya melingkarkan tangan kekarnya di pundak Yudi, Yudi pun tidak ada pikiran apa-apa. Yang dia pikir,
bahwa omnya bersikap akrab sama dia sebagai keponakan. Ketika pada saat obrolan semakin seru, tiba-tiba tantenya Yudi, istri omnya, memanggil suaminya untuk segera tidur. Dan omnya Yudi pun mengiyakan. Tapi sebelum berlalu, omnya sempat berbisik sama Yudi di telinganya. Katanya, kalau mau tahu tentang cewek-cewek Jerman, nanti kita lanjutkan bicaranya di kamar kamu malam ini. Dan Yudi pun tanpa berpikir panjang mengiyakan saja, karena dia masih banyak yang ingin ditanyakan. Begitu pikir Yudi. Tetapi katanya ada yang aneh yang dia rasakan dari omnya ketika berbisik di telinga. Suaranya menghembuskan napas seperti berbeda, hangat dan berulang-ulang meniup di telinganya, sampai merinding bulu kuduknya katanya. Tapi Yudi pun berpikir itu bukan apa-apa. Dan berlalulah suami tantenya meninggalkan Yudi sendiri. Singkat cerita, malam pun sudah sepi. Ketika Yudi di dalam kamar, waktu itu katanya jam 2 malam. Di rumah Megah yang tadinya riuh, sekarang senyap. Karena penghuninya kekenyangan juga kelelahan. Terdengarlah ketukan pintu pelan-pelan dan itu ternyata omnya. Yudi pun mempersilahkan masuk dan kembali duduk di kasur. Dan omnya pun mengikuti sambil menutup pintu juga menguncinya. Kata Yudi, dia agak heran dan bertanya kenapa harus dikunci. Dan omnya pun menjawab agar obrolannya tidak kedengaran. Sahabat-sahabat pendengar semua, sampai di sana saja saya menceritakan apa yang saya dengar dari Yudi. Walaupun sebenarnya Yudi menceritakan sesuatu yang begitu menjijikkan secara lengkap. Tapi mohon maaf, untuk menjaga ceritanya agar tidak berunsur negatif, saya hanya akan menyingkat kalau di dalam kamar itu terjadi perbuatan yang sangat membuat Yudi merasa dilecehkan oleh omnya. Berbagai cara dilakukan katanya oleh omnya agar Yudi takluk. Segala cumbu dan rayu akhirnya membuat Yudi tidak menyadari kalau dirinya lelaki. Dan Yudi, sang petualang cinta wanita, bertekuk lutut di perdaya cumbu rayu omnya sendiri. Yudi mengatakan kepada saya, padahal dia berani melawan, bahkan bisa berontak kalau dia mau. Tapi entah apa yang terjadi, seakan ada sesuatu yang sangat berbeda yang dia rasakan dari perlakuan omnya, sehingga membuat Yudi justru menikmatinya. Sensasi yang sangat berbeda dengan apa yang dirasakan selama ini bersama wanita. Yudi mengakui seakan sudah diperbudak nafsu omnya semalam itu katanya. Dengan menundukkan kepalanya di hadapan saya, Yudi pun berkata, itulah awal mula saya memiliki perasaan berbeda itu, Kang. Aneh sekali. Saya tidak bisa menyangkalnya sedikit pun. Bahkan saya tidak bisa berontak atau ingin mengadu sama ibu dan ayah. Saya malah merasa ketagihan, Kang. Entahlah, kata Yudi dengan suaranya yang sedikit parau. Dan Yudi pun mengatakan lagi, kalau kejadian itu berulang di hari-hari berikutnya, sampai keluarga tantenya itu pulang seminggu kemudian, karena akan merayakan liburan tahun baru di lain negara. Saya termangu sembari agak merinding mendengar cerita itu. Astagfirullah. Di dalam benak saya bergumam, kok ada ya cerita hidup seperti ini? Begitulah ungkap pikiran saya.
tetapi itu hanya dalam hati saja. Dan saya pun tetap diam menunggu cerita selanjutnya. Setelah menarik napas berat, Yudi kembali menengadahkan wajahnya ke hadapan saya. Matanya terlihat memerah, tapi dia tidak menangis. Dia sepertinya berusaha sekuat tenaga menahan gejolak rasa di dadanya. Lalu, ceritanya pun berlanjut. Kata Yudi, di akhir hari sebelum kepulangan keluarga tantenya, malam terakhir kebersamaan Yudi dengan omnya pun dimanfaatkan dengan pergi bersama dan beralasan kepada orang tuanya untuk mencari oleh-oleh. Padahal kenyataannya Yudi dan omnya itu pergi ke hotel dan mengulangi kejadian yang sangat menjijikkan sebenarnya. Tapi Yudi kembali tak mampu menolaknya. Omnya itu pintar merayu juga mencumbu Yudi. Apalagi katanya, di akhir pertemuan itu omnya mengatakan kalau ini bukan perpisahan. Omnya akan datang lagi nanti walaupun tidak sama keluarganya. Dan berjanji akan memberikan apapun yang Yudi mau. Dan setelah keluarga tantenya itu pulang, tinggallah Yudi dengan kenangan yang mungkin bisa dibilang buruk. Tapi, kata Yudi lagi, itu adalah kesan yang sangat luar biasa merubah segala pemikirannya selama ini. Padahal dia lelaki yang suka wanita. Kenapa dia bisa menemukan hal dan rasa yang lain dari perlakuan seorang lelaki tua seumuran omnya itu? Dan kata Yudi, setelah berlalu segalanya, dia merasa ada kehampaan ketika tidak menemukan omnya lagi di malam lainnya. Pemikiran akan pencarian kepuasan kepada wanita seakan terhapus permanen oleh kejadian perlakuan omnya itu. Belayannya, pelukan tubuh kekarnya, dan hal-hal lainnya terus menempel di otak Yudi. Sampai akhirnya, dia pun berubah arah. Oleh karena omnya tidak ada lagi di hadapannya, bahkan ketika dihubungi tidak ada kabar. Tidak tahu sedang di mana dan bagaimana dengan keluarganya. Yudi pun memutuskan pencarian kepuasan dirinya dilakukan dengan mencari laki-laki yang lain, bukan wanita. Petualangan pun dimulai oleh Yudi di kehidupan malam bersama laki-laki penyuka sesama jenis yang dia temui melalui sosial media ataupun klub-klub malam khusus gay. Dan Yudi menikmati kehidupan demikian tanpa memikirkan hal-hal lainnya. Terkadang kata Yudi, dia banyak sekali menghamburkan uang untuk sekedar membayar lelaki panggilan. Dia tidak peduli. Yang penting keinginan nafsunya terpenuhi. Astagfirullah. Saya kembali berucap dalam hati mendengar itu semua. Dan Yudi pun terus melanjutkan ceritanya. Bahwa katanya, kebosanan pun akhirnya terasa jika harus melakukannya dengan yang sama-sama suka. Pikiran jahat Yudi pun beralih kepada yang lain. Dia ingin sensasi yang lebih menantang. Sekaligus, dia bertekad. Oleh karena dulu dia merasa normal, sampai akhirnya dia jadi penyuka sesama jenis, dia ingin membuktikan bahwa dia juga bisa merayu lelaki-lelaki normal untuk jadi seperti dia. Begitulah kata Yudi. Dan katanya, hal itu dilakukan hitung-hitung balas dendam. Kalau dia jadi begini, yang lain juga harus seperti dia.
dan perburuan lelaki normal pun Yudi jalani. Ternyata, tanpa Yudi sangka, banyak juga laki-laki normal yang bertekuk lutut hanya diiming-imingi uang segepok untuk melayani dia. Terutama laki-laki yang masih remaja dan seumuran SMA juga kuliahan, kata Yudi. Sampai hari ini, dia ada di hadapan saya. Dia masih dengan kehidupannya, tapi sedikit berbeda. Oleh karena mungkin lelah pikiran dan juga sedikit pemikiran baik. Kali ini, Yudi mengatakan kepada saya bahwa dia sempat memiliki kesadaran. Dan kesadaran itu menyeratkan pertanyaan dalam dirinya. Sampai kapan aku terus begini? Bagaimana caranya aku harus berhenti? Itulah yang ada di benak Yudi saat ini. Dan Yudi pun mengakhiri ceritanya dengan helaan napas lega. Walaupun masih terdengar rasa berat yang saya lihat. Lalu Yudi bertanya kepada saya, "Nah Kang, begitulah kehidupan saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang ya Kang? Saya tidak mau terus begini. Apakah kata Akang ini karma dari Tuhan untuk saya? Please Kang, bantu saya berpikir. Karena walaupun saya menikmati ini semua, tapi selalu merasa salah setelahnya." Yudi pun kembali terlihat lesu. Dan dia meraih minuman jus di gelas depan dirinya yang sedari tadi tak dihiraukan saking panjangnya dia bercerita. Lalu diminumlah isi gelas itu sampai habis. Saya yang sudah mendengarkan semua cerita Yudi sampai pertanyaan itu sempat merenung. Mengumpulkan segenap pemikiran dan kalimat-kalimat baik untuk menjawab, agar jangan sampai apa yang saya katakan membuat Yudi merasa tersinggung. Dan saya pun akhirnya berbicara setelah sekian lama diam menyerap segala cerita Yudi. Apa yang akan saya katakan? Lalu diskusi apa lagi antara saya dan Yudi selanjutnya untuk meredam dilema yang terjadi? Dan bagaimana reaksi Yudi dengan apa yang akan saya katakan? Tunggu jawabannya di video berikutnya. Seperti biasa, agar tidak terlalu lama durasinya. Terima kasih.